Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Renanda dengan NPM 24170511039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini, saya ingin eh, membuat tugas pengganti ya, video pengganti pada pertemuan 11 pada mata kuliah basis data responsi. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan membahas terkait foreign key option, select where and order by gitu. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke gambaran umum. Jadi, Madeline bisa menjelaskan mengenai operasi foreign key options, select where and order. Jadi ini praktikan diharapkan mengetahui konsep foreign caption, select, where, order by, dan bisa mengimplementasikan query SQL. Nah, di sini ada pretest, kemudian kita langsung aja ke materi praktikum. Jadi foreign key options atau kunci asing adalah atribut pada sebuah tabel yang berfungsi untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lain. Foreign key digunakan agar data antar tabel tetap konsisten dan memiliki hubungan yang jelas. For the example, dalam sebuah basis data universitas, tabel mahasiswa dapat memiliki kolom ID jurusan berperan sebagai foreign key dan mengacu pada kolom ID jurusan di tabel jurusan. Dengan begitu, setiap mahasiswa akan selalu terhubung dengan jurusannya masing-masing. Untuk implementation di sini kita buat tabel jurusan dulu. Oke, mungkin kita create dulu untuk database with oke ke SQL. Oke, Oke, kita buat dulu ya database-nya, database per 11. Oke, oke, kemudian kita ke SQL. Ini gimana ya biar enak ya. Wait, Oke, kita cek dulu. Oke, dari sini kita buat tabel dulu. SQL, create, table, tabel jurusan. Kemudian di sini, salah. Kemudian di sini tuh ada yang ID jurusan. Primary, key, auto increment, koma, nama jurusan, varchar, huruf, not null, kemudian jurusan, varchar 100, kan, date, kita tutup. Oke, kita cek dulu. Bisa nggak ya? Em, Dapat jurusan auto increment. Ini not null ya. Not null. Oke, go. Nah, kalau udah di tabel jurusan ini kita insert ya. Insert itu kan tujuannya buat kayak memasukkan data-datanya gitu. Insert into tabel jurusan. Nah, tadi kita masukin untuk apa ya namanya? Kolomnya ya, kolomnya. Nama jurusan, email jurusan, tanggal didirikan, values. Nah, ini kita masukin di bawahnya, kasih petik. Di example.com, petik ya. 2020, 0101, tutup, koma. Nah, ini juga sama. Mungkin kita coba langsung salin aja. Nah, nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita go. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah masuk dia. And then kita buat tabel baru ya. Buat tabel namanya tabel mahasiswa yang terhubung ke ID jurusan.
SQL create table mahasiswa NPM bikin. Nah, ini sebagai primary key memastikan bahwasanya NPM itu nggak boleh ada yang double. Kemudian nama mahasiswa varchar 100 tidak boleh kosong. And then ID jurusan. Nah, ID jurusan ini juga tipe datanya integer sesuai sama tabel jurusan tadi. Kemudian di sini, nah ini baru pakai kita perintah foreign key-nya. Foreign key dari ID jurusan ini. Kemudian dia referensinya ke yang tabel tadi, tabel jurusan di kolom ID jurusan. Kemudian kita tutup. Oke, kita go. Nah, udah. Oke, jadi nanti dia bakal terhubung. Kemudian kita isi tabel mahasiswa ini dengan beberapa data. Insert into tabel mahasiswa, PM, nama mahasiswa, ID jurusan, values 22170501 Rani ID jurusan, koma. Ya mungkin ini kita salin aja biar cepet ya. Nah, kalau udah kita cek. Nah, ini dia. Jadi dia ID jurusan mengarah eh, ke tabel jurusan yang ini gitu. Jadi kalau misalnya dia nama mahasiswanya Rani, ID jurusan satu, berarti nama Rani ini dia ambil jurusan teknik informatika kayak gitu. Kemudian kita ingin mencoba menghapus data pada tabel jurusan yang masih digunakan oleh tabel mahasiswa, maka SQL akan menolak operasi tersebut karena masih ada data yang berrelasi dengan foreign key. Coba kita lakukan em, yang namanya delete from tabel jurusan, di mana ID jurusannya itu sama dengan 3. Nah, dia nggak bisa karena query akan error karena salah satu kolom di tabel jurusan menjadi foreign key di tabel lain yaitu tabel mahasiswa. Oleh karena itu, option pada foreign key perlu diatur sebagai berikut. Foreign key memiliki 4 opsi pengaturan yang menentukan bagaimana hubungan antar tabel bereaksi saat data diubah atau dihapus. Yang pertama di sini ada restrict. Jika baris data pada tabel induk dihapus atau diubah, maka tidak diperbolehkan jika masih ada data terkait tabel anak. Kemudian Cascade, jika baris data pada tabel induk dihapus atau diperbarui, maka baris yang berrelasi di tabel anak akan ikut terhapus atau diperbarui secara otomatis. Nah, ini sebenarnya yang kita pakai nanti. Kemudian ada set null, jika data pada tabel induk dihapus atau diubah, maka kolom foreign key pada tabel anak akan diubah menjadi null. Kemudian no action, dalam standar SQL, no action berarti sistem yang tidak melakukan perubahan apapun pada tabel anak ketika data di tabel induk dihapus atau diubah. Nah, untuk mengubah pengaturan foreign key, kita buka tabel mahasiswa, kemudian kita pilih structure, kemudian kita pilih yang namanya relation view. Oke, with ini structure, kemudian pilih yang relation view. Nah, di sini kita ubah on delete-nya itu jadi dan update-nya menjadi cascade. Oke, on delete-nya cascade, on update-nya juga cascade. Kemudian kalau udah pada constraint properties. Oke, ini udah. Nah, ini biarin aja yang bawah. Kemudian kita coba save. Nah, kemudian kita table, kita edit inline, delete from table jurusan where ID jurusan itu sama dengan 3. Nah, dia sudah terhapus gitu. Data jurusan dan mahasiswa dengan ID jurusan 3 berhasil terhapus. Selanjutnya coba perintah untuk memperbarui data. Oke,
Mungkin kita ke tabel mahasiswa, edit inline, kemudian kita update tabel jurusan, oke. Kemudian kita set ID jurusan sama dengan 61, where ID jurusan sama dengan 1. Oke, table. If error SQL, check manual correspondent syntax. Oke, wait. Update tabel jurusan. Nah, oke, udah. Kemudian dengan opsi cascade, perubahan di tabel jurusan, pada tabel jurusan juga akan diterapkan ke tabel mahasiswa secara otomatis. Nah, ini dia. Tuh, dia berubah 61 kan, sesuai yang tadi. Kemudian, data pada tabel jurusan dengan ID jurusan satu berhasil update. Kemudian kita buat tabel baru, SQL, create tabel pelanggan. Oke, ID pelanggan, primary key, auto increment, nama pelanggan, varchar 100, 00. Oke, kemudian umur integer harus 3 digit, ya. Dan alamat varchar 100 karakter, dan kode pos 7. Oke, tutup. Nah, udah kita go. Oke, kemudian tabel pelanggan, kita mau masukin data ya. Insert pelanggan seperti nama pelanggan, umur, alamat, kode pos, si values. Nah, ini kita langsung copy aja ya biar cepat. Oke, wait. Oke, oke, yang Anindya, Anin, Gita, Tri, Mulia, 20, Gedaton, 35121. Oke, koma. Oke, kalau udah kita go, nah ini dia sudah muncul. Kemudian perintah select digunakan untuk menampilkan data dari tabel dalam database. Nah, kita bisa menampilkan semua kolom atau kolom tertentu. Misalnya menampilkan semua kolom. Select from pelanggan. From pelanggan. Nah, ini dia. Kemudian menampilkan kolom tertentu. Misalnya kayak select nama pelanggan, alamat, from pelanggan. Nah, jadi dia munculin alamat ya. Eh, oke, oh kurang koma. Pelanggan. Oke, nama pelanggan sama alamat. Kemudian kita mau menampilkan data tanpa duplikasi. Gunakan distrik untuk menampilkan nilai unik dalam suatu kolom select. Hanya menampilkan daftar umur, mengulang nilai yang sama. Oke, kemudian, oh ya, kita coba ya. Select distrik umur, distrik umur from tangga. Nah, ini dia munculin nama. Kemudian data secara abstrak juga sama.
Oke, kemudian kita where. Closure where digunakan untuk menyaring data berdasarkan konsep tertentu. Dengan where, kita bisa menemukan data yang memenuhi syarat spesifik gitu. Ini ada tabelnya, kemudian ada contohnya menampilkan pelanggan dengan umur 18 ya. Misalnya kita coba select from pelanggan where umur 19. Oke, jadi dia bakal menampilkan nama pelanggan yang berumur 19. Ini juga sama yang berumur 20 gitu ya. Oh, yang lebih dari 20 siapa aja gitu. Oke, kemudian ada and or not. And or not ini semua kondisi harus terpenuhi. Kalau untuk and, salah satu kondisi cukup terpenuhi dan not menolak kondisi tertentu. Nah, misalnya kayak select from pelanggan where umurnya itu 22 and alamatnya itu di Sukarame. Oke. Dan ini bakal munculin yang alamat 22 dan di Sukarame. Dan ini juga sama, umur yang kurang dari 22 nih yang di alamatnya di Kedaton. Gitu. Ini juga sama. Kemudian ada order B, untuk order by. Klause order by digunakan untuk menampilkan data secara terurut berdasarkan kolom tertentu. Oke, mungkin kita dari urutan naik dulu kayak ascending ya, ascending urutan naik. Select from pelanggan order by nama pelanggan ASC. Nah, ini dia. Jadi dia nama pelanggannya itu dari yang atas dulu, dari huruf A sampai huruf S. Kemudian yang turun juga sama, pelanggan order by umur desken umur eh nih dia umurnya dari 22 sampai 19. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya Kak terkait eh foreign key options, select, where, and order by. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.